Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang tahu apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi sedikit orang sadar apa yang sedang mereka abaikan. Dan seringkali masalah hidup kita bukan karena kita melakukan yang salah saja, tapi karena kita mengabaikan yang benar. Hari ini Tuhan berkata, "Anakku, jangan abaikan ini." Sebelum kita lanjut lebih jauh dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur karena kami boleh bangun dengan tubuh dan kuat baru daripada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh dalam aktivitas kami, berbicaralah pagi ini Tuhan, buka hati kami dan ubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan pada channel YouTube Oase Inspirasi. Ayat pokok kita pagi hari ini terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, selama ini kita berpikir dosa itu sama dengan melakukan hal yang salah. Tetapi firman Tuhan berkata pagi ini, tidak melakukan yang benar itu juga dosa. Artinya, bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita abaikan. Itu akan menentukan arah masa depan kita. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Jangan abaikan hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, firman Tuhan jelas. Dikatakan carilah dahulu, bukan nanti. Bukan kalau kita punya kesempatan, tetapi dikatakan carilah dahulu. Banyak orang berkata Tuhan penting, tapi dalam hidup sehari-hari Tuhan nomor terakhir. Tuhan sisa waktu. Mari kita tanya pada diri kita, apakah Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita? Atau Tuhan hanya menjadi pilihan tambahan? Saudara, jangan abaikan hubungan dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, maka hidup kita menjadi kosong. Poin yang kedua, jangan abaikan firman Tuhan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara, firman Tuhan adalah terang.
Kalau tidak ada terang, hidup jadi gelap. Tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu arah. Tanpa firman Tuhan, kita mudah salah langkah. Dan tanpa firman Tuhan, kita mudah jatuh. Apakah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Atau hanya dengar sesekali? Hanya pada hari Minggu? Saudara, jangan abaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah arah hidup kita. Poin yang ketiga, jangan abaikan doa. Injil Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, firman Tuhan berkata harus selalu berdoa. Bukan kadang-kadang, bukan kalau ada waktu, bukan kalau kita sempat, tetapi jelas sekali dikatakan selalu. Mari kita tanya pada diri kita, apakah kita masih punya waktu untuk berdoa? Apakah kita masih rindu hadirat Tuhan? Saudara, tanpa doa kita lemah, tanpa doa kita jatuh. Poin yang keempat, jangan abaikan pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Saudara, firman Tuhan berkata, sadarlah dan bertobatlah. Banyak orang tahu dia salah, tapi tidak mau bertobat. Banyak orang sadar akan dosa, tapi tidak mau berubah. Saudara, pertobatan bukan perasaan. Pertobatan adalah keputusan. Tinggalkan dosa dan berubah hidup. Poin yang kelima, jangan abaikan panggilan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana bagi kita. Tetapi banyak orang hidup tanpa arah. Banyak orang hidup tanpa tujuan. Dan banyak orang hidup tanpa panggilan. Mari tanya pada diri kita, apakah saya hidup sesuai kehendak Tuhan? Atau hanya ikut arus dunia? Saudara, jangan abaikan panggilan Tuhan. Karena hidup tanpa tujuan adalah kosong. Saudara, kalau firman Tuhan pagi ini kena pada saudara, itu bukan kebetulan. Itu Tuhan sedang bicara. Itu Tuhan sedang mengetuk hati kita. Dan itu adalah Tuhan sedang memanggil kita. Dan Tuhan berkata, anakku, jangan abaikan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar, kami sering tahu yang benar, tetapi kami abaikan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berubah. Kami mau kembali kepadamu.
pulihkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Yang kosong dipenuhi, yang lemah dikuatkan, yang jauh didekatkan. Mulai hari ini, hidupmu dipulihkan dan dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada saudaramu, keluargamu, dan temanmu, agar mereka juga diberkati dan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.